وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإلى أن قال والعاجلة هي الدنيا فإذا كان المريد لها فضلا عن الساعي لطلبها مسيره إلى النار مع اللوم والصغار فما أجدر العامل بأعراض عنها والاحتراس منها والآخرة هي الجنة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat. Nikmat terbesar adalah di saat kita berkumpul memuji Allah, di saat kita berkumpul bersolawat dan salam kepada kekasihnya. Ini adalah sebuah nikmat yang terbesar karena kita dikenalkan nikmat dan anugerah dari Allah adalah dari Nabi kita Muhammad. Di saat kita memuji, memanggil namanya, memuliakan dan mengagungkan serta membesarkan nama Muhammad, maka kita tahu arti dari Muhammad. Siapa Muhammad? Namanya adalah nama yang identik, pantas untuk dipuji, untuk diagungkan dan dibesarkan. Nama Muhammad dimuliakan, dipuji dan diagung-agungkan di dunia, dan di langit bernama Ahmad, dikenal dan dimuliakan nama Ahmad. Maka jadi perhatian buat kita, siapapun di antara kalian yang suka stand up, maka kalau ada orang yang mengolok-olok nama Muhammad, maka cap orang tersebut tidak paham arti Muhammad. Di akhir zaman, saudara, kita disuguhkan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita diajarkan sama guru kita, biar kita ini selalu isi hati kita ini pujian kepada Nabi Muhammad, maka jangan sampai keluar dan mencerong atau melengsong atau berpaling apa yang dahulu guru-guru kita telah membina. Ini majlis-majlis yang mulia, ini majlis-majlis yang dinamakan saat beliau memberikan nama ini, yang pastinya hatinya selalu bersama Al-Mustafa. Karena kalau kita perhatikan apa arti dari Fuadul Mustafa, Fuad adalah hati, Al-Mustafa adalah Nabi kalian. Seorang murid, seorang mursyid, seorang guru almarhum, almarhum Al-Ustadz Sufyan bin Haji Syafi'i, beliau memberikan nama majlis ini tiada lain kecuali hati beliau ingin kalian selalu ta'alluq, cinta dan rindu kepada Habibana Sayyidina wa Maulana Muhammad. Begitu juga kita doakan almarhum guru kalian, almarhum Ustaz Sufyan bin Haji Syafi'i, dan juga sekaligus pada malam hari ini peringatan haul almarhum Bapak Syahrudin bin Rasim. Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah tempatkan di tempat yang mulia di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau amin harus ditambahin ya, amin ya rabbal alamin. Sensitif kita ngomong amin, diliput, direkam, di share. Tadi saya lihat lumayan sih, YouTube-nya udah 4.000 subscriber. Ya, majlis Fuadul Mustafa. Terus anak-anak muda berjuang di media. Kalau orang-orang kafir sama orang-orang yang berbuat maksiat dan dosa saja, follower mereka udah banyak. Ini majlis Fuad punya TikTok nih. Oke, aneh aja bikin TikTok. Ya, TikTokannya udah hampir 2K. Tadi udah di share.
story ya. Mamduh nih tadi udah ngirim gambar, kita share di TikTok, kita share di Facebook. Insya Allah manfaat buat umat. Harus berani dan berjuang. Orang ngomong apa biarin. So alim lo, so pinter lo, kayak ustad aja lo, kemana-mana pakai sorban, pakai sarung, pakai pokok, pakai PJ haji, belum berangkat haji, biarin. Jadikan semuanya doa. Amin, 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 amin ya robbal. Kayaknya mas sama, mau di sini mau di kampung saya. Asal pakai peci dikata belagu, bocah baru kemarin haji belum, umroh belum, dia sama nggak di sini? Orang makong doain biar kita berangkat haji wal umroh. Angkong menang-menang ya, jangan begitu juga. Iya, haji umroh memang mahal, tapi kita pakai peci bukan berarti kita ini songong lebih mendahului engkong. Enggak ada lain tujuannya kecuali ini peci adalah niat kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Nabi itu peci, pakaian, sorban, jubah, sampai sarung itu lebih suka warnanya putih. Lalu kita ngaku jadi umat Nabi Muhammad, di mana sunnah yang kita lakukan? Di mana sunnah yang kita pelajari tapi kita nggak amalkan? Ini mah ngomong, tahu di sini pernah dengar apa kagak ya? Ada satu kiai, kita lagi begini aja, dia ceramah, dia ngomongnya nggak enakin, kayak salah porin, penistaan agama. Dia salah satu kiai yang menistakan agama. Apa itu? Di saat dia memberikan ceramah dan nasihatnya, di tengah-tengah dia sampaikan bahwa undang-undang ini harus layak. Siapa yang harus memakai? Memang ada retorikanya, ada sunnahnya, ada adabnya, ada akhlak. Ini kita diajarkan adab sulukul murid. Banyak pembahasan-pembahasan yang belum kita ketahui, tapi sebagian umat dari umatnya Nabi Muhammad bukan mengagungkan dan memuliakan, justru mereka menghancurkan, bahkan menghina. Apa kata-kata beliau? Beliau menyampaikan bahwa undang-undang yang dipakai, entah itu siapa, mutlak dia bicara, mau habaib, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, siapa, dia pakai undang-undang, maka kata dia undang-undang gede bener seperti ban Vespa. Pernah dengar gak? Mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad, jadi bahan candaan, jadi bahan tawaan. Kau samakan sunnah Nabi Muhammad yang paling tinggi dan luhur dengan sebuah ban Vespa yang terus berputar di pinggir jalan, berjumpa dengan kotoran, dengan noda, dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Di bawah padahal undang-undang adalah tinggi, derajatnya bagaikan mahkota, lalu kau samakan dua hal yang jauh berbeda. Yang pertama tinggi di sisi Allah dan Rasulnya, dan yang satu nggak ada harganya di mata Allah dan Rasul. Yang kenal cuma anak Vespa doang. Tapi kiai kurang ajar, nggak punya adab, mensamakan kedudukan imamah dengan ban Vespa sehingga umat tertawa bahkan menghina. Naudzubillah min dzalik. Ini pantasnya dilaporin orang kayak begini. Itu dengar kuping kita sendiri. Ini pelajaran buat kalian. Media ini masya Allah dahsyat benar. Gak pinter kita di dalam membahas urusan-urusan agama, kita akan menjadi orang yang kadang terjerumus mentertawakan urusan agama kita sendiri. Kata orang, sunnah siwak diajarkan sama Nabi Muhammad, itu orang pakai siwak, diketawain pakai siwaknya nggak pernah dibersihin, siwaknya ini dan sebagainya. Dia kata mulut pakai dicoret-coret, begitu. Udahlah, kalau nggak paham tentang urusan agama nggak usah bahas. Kalau mau ngelawak ngeluncon, cari bahan yang lain, kayak nggak ada bahan lain.
ulama, habaib, kiai pakai jubah udah kayak Batman. Batman tuh film idolanya orang kafir. Jubah imamah itu idolanya kita, umatnya Nabi Muhammad. Para pengikut orang yang cinta sama Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dan terus sampai ke bawah Al-Imam Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bagir, Ahmad bin Isa, Ubaidillah, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, dan terus ke bawah Awali Songo, dan terus anak cucu keturunan mereka. Mereka talbisnya, pakaiannya menyerupai siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Pakaian yang bersanad, pakaian yang bersambung, pakaian yang silsilahnya kalau kalian ngelihat para habaib, para ulama, maka secara tidak langsung kalian pun berhadapan dan memandang wajah Nabi Muhammad. Kan dijelaskan di dalam sirah, dijelaskan di dalam syama'il, dijelaskan banyak perihal yang belum kita tahu. Pakaian Nabi Muhammad, sendal Nabi Muhammad, gaya hidup Nabi Muhammad, cara cukur rambut Nabi Muhammad, makannya Nabi Muhammad, minumnya Nabi Muhammad, bergaulnya Muhammad dengan seluruh umat, dengan seluruh manusia, belum kita ketahui. Makanya orang-orang yang menghina, mengolok-olok, menjadi bahan tertawaan, artinya orang tersebut belum kenal siapa sosok Nabi Muhammad. Ini kalian sungguh tiada lain kecuali guru kalian tuh pengen bimbing kalian. Yuk nih Muhammad nih Al-Mustafa, tanamkan di dalam fuad, hati, dalam sanubari jiwa kalian yang paling dalam adalah kecintaan kepada Al-Mustafa. Fuadul Mustafa, Mustafa selalu senantiasa ada di dalam hati kalian. Hati kalian yang terukir terus nama Al-Mustafa. Begitu, bayangkan. Jadi kita malu kalau kita punya identik anak majlis, terikat kita dengan majlis ta'lim Fuadul Mustafa, tapi tidak mencerminkan sunnah Nabi Muhammad, tidak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad, tidak mencerminkan gaya hidup Nabi Muhammad. Oh, guru kalian bakal menangis di alam kubur. Guru kalian yang bimbing akan melihat setiap keadaan, setiap majelis datang ruhnya diizinkan oleh Rasul ada di tengah-tengah kalian, melihat fulan bin fulan yang dahulu berjuang, fulan bin fulan yang dahulu mencucurkan keringat, fulan bin fulan yang dahulu lelah letihnya buat berjuang di majelis ini. Kemana dia? Oh, ternyata lagi nongki. Ini nongkrong yang paling indah, yang paling nikmat ya di sini. Tadi kita lewat macet, banyak orang yang masuk ke sini, yang lampunya kelap-kelip, yang lampunya kayak lampu ayam. Kayak lampu ayam negeri disuruh kumpul di situ. Nongki berjam-jam, kopinya yang ada 15.000, 20.000, 50.000, 75.000. Tapi lihat nongkinya kita di sini untuk Rasulullah. Tempat yang paling indah kalau mereka menghias tempat mereka, tapi belum tentu Rasulullah girang, belum tentu Rasulullah senang, belum tentu Rasulullah datang dan singgah melihat wajah-wajah mereka. Tapi kita berlomba. Coba lihat itu, ada kedap-kedip lampunya, ada melati menghiasi hidung dan menghirup udara, karena Nabi suka wangi-wangian. Ada bukhurnya, dia pilih bukhur yang paling bagus dan mewah. Di sana hanya kipas angin, hanya wangian, hanya ini dan sebagainya. Semuanya nggak ada artinya di hadapan Allah dan Rasul. Justru Allah murka, Allah marah. Tapi nggak tahu besok malam minggu ya ini anak muda nongkrong juga kali ya. Saya terkadang juga diajak nongkrong di tempat-tempat kayak gitu. Di Kalideres juga banyak. Ternyata di sini lebih banyak juga. Kayaknya pengen nyobain nongkrong pakai gamis, malu juga namanya.
Yang berdarah banyak tuh. Kita lewatin hotel itu tuh, nah itu pernah nongkrong di situ. Pas kita lihat, ya, kaget ya. Pas kita lihat menunya, ya ini kopi 25.000, 50.000, udah kagak ada yang goceng, ada yang 4.000 ini. Di sini habisnya aja dikasih kopi nggak nih? Kasih teh. Walaupun kayak begitu, tapi nikmat di hadapan Allah dan Rasulnya. Wah. Ya, namanya majelis gahwah, majelis anak-anak yang sering nongkrong di mana di situ ada kopi, nikmat bener ya. Kalah lewat soal orang-orang sana, kampung kecil lewat. Saya pernah masuk situ sama keluarga itu, ingat gak? Iya pernah lewat sini ya. Alhamdulillah bila silaturahmi. Artinya hidup kita ini punya pilihan. Kalau mereka bisa menghias kehidupan mereka di dalam tongkrongan mereka, tiada lain kecuali hanya dunia, nanti yang akan kita bahas. Ini topik utama kita. Apa kata beliau? Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Masih awal. Kata beliau ini mengingatkan di awal pertama, di dalam pendahuluan. Beliau mengingatkan dalam firman Allah, faqad qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'ya wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ada dua poin. Pertama, ajilah adalah dunia, wal akhirah adalah kehidupan yang abadi. Jadi kita hidup ada dua kehidupan, dunia, akhirat. Yang sekarang kita lakukan, hidup di dunia tiada lain tujuannya adalah untuk akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kenapa di situ Allah tidak sebut malaikat? Di dalam surga yang pertama Allah ciptakan siapa? Malaikat dan jin. Sebelum Allah ciptakan Adam. Tapi di dalam ayat ini, di dalam penghambaan, di dalam ibadah, Allah tidak sebutkan wa ma khalaqtul malaikata wal jin wal insa illa liya'budun. Tapi Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Ada dua makhluk yang disebutkan di dalam ayat ini. Kenapa malaikat enggak diliputkan? Malaikat enggak ditulis, malaikat enggak diajak. Karena malaikat adalah makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat dan dosa. Allah ciptakan malaikat sujud dari mulai penciptaan sampai hari kiamat. Allah ciptakan dan Allah suruh ruku dari sejak penciptaan sampai yaumil kiamah. Begitulah keadaan malaikat. Beda dengan jin, beda dengan manusia. Kadang jin ada yang memeluk agama Islam dan kenal syariat Nabi Muhammad. Ada manusia juga yang mengenal, ada juga yang jauh dari syariat Nabi Muhammad. Maka kedua makhluk ini disuruh berlomba untuk menjadi makhluk yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Kalau jin yang biasa dipegang sama ustadz, kiai, itu disebutnya apa? Khodam. Kalau dukun, dia megangnya apa? Jin ifrit. Jadi ustadz sama dukun beda-beda tipis. Ahlu hikmah disebutnya. Atau kata kita mah orang Betawi, lu pergi noh sama orang pinter. Enggak? Orang pinter punya jin. Ngomongnya apa coba? Gak mungkin kita datang ke rumah dia orang pinter. Enggak kan? Apa yang kita panggil? Mbah, ustadz, kiai, ajengan, anak saya ini tidurnya kayak susah banget tidur. Kali ada yang nempel ya. Siapa yang nempel? Neneknya yang nempel kali ya. Bantal guling dia yang nempel. Anak kita sawan, bener nggak? Kita ke rumah guru bawa air datu sebotol.
anak ini kayaknya nangis mulu habis lewat gombolan ini, Kak, takutnya ada yang ikut. Siapa yang ikut? Lu. Ya, itu orang dulu kadang kita Masya Allah aneh-aneh, asal lewat gombolan kita misi-misi numpang lewat, anak bagong begitu, goro-goroin jin, goro-goroin setan, padahal anak dia, kurang aja anak bagong jin tuh ya. Wahakala jin juga dia disuruh berlomba. Berlomba apa? Berlomba untuk mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang dukun besar yang paling ditakuti. Di saat Habibana al-Munzir dakwah, saat dakwahnya ini jin-jinnya ini pada datang. Acara siapa ini? Sultanul Qulub. Mereka pengen tahu dan kenal siapa Habibana Munzir bin Fuad al-Musawwar. Kedatangan mereka tertarik. Ini juga nih jumlah ini yang hadir sama yang gaib lebih banyak kan yang gaib. Mungkin kita berdesak-desakan, jin-jin dan ruh-ruhnya orang soleh juga sama berdesak-desakan. Mungkin bedanya mah kita keringetan, ya kagak kali ya. Tapi ada benar, ada hadis orang dalam hadis nih, orang kalau dia masuk ke masjid dia celana kilinguk, dia kentut. Itu dalam hadis ternyata bukan hanya manusia yang merasakan apa namanya bau kali ya, merasakan baunya, malaikat dan jin yang ada di masjid juga merasakan bau. Dan kurang ajar juga kan. mendak-mendik kentut bau asam lagi. Jin dan malaikat juga merasakan. Ini yang hadir guru kalian, ruhnya orang-orang saleh, para pendahulu daripada orang-orang tua kita yang mendahului kita ini hadir. Kalau ada makam-makam di sini mereka berkumpul. Ada apa ini? Orang-orang sedang memuji. Mereka ini mendapatkan satu kenikmatan, satu sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah dan diterima oleh Nabi Muhammad, maka satu sholawat itu akan membawakan rahmat buat semua orang. Cuma kadang kita nggak tahu, karena ada satu cerita, seseorang ini setiap dia lewat di pemakaman umum, dia itu selalu mengucapkan salam dan baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Maka ketika orang-orang yang di alam kubur tersebut mendapatkan sesuatu lalu ditanya oleh malaikat, ini anugerah dari mana? Ini anugerah dari seseorang yang berjalan entah siapa, aku pun tidak kenal, tapi dia mengirimkan sholawat dan salam kepada seluruh penduduk yang ada di alam kubur ini, dan kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat sholawat dan salam orang tersebut yang dibacakan khusus buat kita semua. Apalagi kita tadi udah berapa sholawat, udah berapa pujian kita kepada Nabi Muhammad. Kalau di sana di tempat-tempat kafe, tongkrongan mereka, pasti mereka petik gitarnya, dia nyanyikan dengan nada yang begitu indah, dia urai dengan kata-kata yang menjadikan seseorang itu semakin naik. Belum tentu dia diterima, padahal baru coba bawa gacoan dia. Wah, saat ini gua tembak nih, gua ada request lagu yang romantis, pas dia bacakan sama yang nyanyi, gua bakal katakan sepenuhnya jiwaku dan ragaku untukmu ya Markonah. Nah, sekarang udah nggak zaman Waldon sekarang mah udah nggak butuh kata-kata. Lu bawa Satria, joknya lu tinggiin, lu papras dikit, knalpot racing, ya kan, lu bawa ke gang yang mana jalan gajlugannya ada 15 gajlugan, itu Waldon udah girang bener. Besok lu coba minggu dah jalan lewat gang sebelah sono, asal mau gajlugan rem dikit, kata dia nih menang banyak gua. Tuh begitu sekarang Waldon mah mau apa?
Ya, asal lu bawain apa namanya tuh sekarang tuh yang kembang tuh buket ya, buket kasih coklat satu, apa langsung lulu, besok langsung WA Umi Abi, besok kita jalan yuk, besok kita apa namanya olahraga yuk. Umi Abi kawin belum, nikah belum, lagu-laguan orang Kosambi, apalagi manggilnya ayah bunda, wah matanya kan gesek ayah bunda lah, kita aja belum ayah bunda, situ pakai ayah lagi ngaji dulu nih, entar habis ngaji OTW ke rumah bunda. Dunia memang hiasan. Dunia tuh kalau kita nggak perhiasi kayaknya rungsing, sumpah. Waduh, pusing kita, orang lewat sini, oh macam-macam deh. Maka wal ajilatu hiya dunia. Ajilah itu dunia. Fa idza kana al muridu laha, jika kalian sebagai murid ada di dalam diri kalian dunia, fadlan anisai. Dunia itu kalian anggap lebih unggul, lebih utama. Pokoknya kerja segala-galanya, duit segala-galanya, dunia segala-galanya. Hidup kalau nggak ada duit nggak ada artinya. Waduh, kita anggap dunia adalah segala-galanya. Litala biha, kita cari itu dunia. Siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi pala, pala jadi kaki, tulang dibanting-banting, banting tulang buat ngejar apa? Ngejar dunia. Ada sip 1, sip 2, sip 3, ngaji ketinggalan. Benar gak? Saya mau doain nih anak-anak yang ngaji di Majelis Ta'lim Fuadul Mustafa, kalau mau nyari nafkah, kalau mau nyari kerjaan, yang berangkat jam 7 pulang jam 5 malam jangan ngaji, karena kebanyakan kalau udah sipan berangkat sore malamnya nggak ngaji, pulang malam, berangkat malam pulang pagi, berangkat pagi pulang sore. Yang kerja kayak begitu saya doain besok kata dia jangan dulu Ustaz, mana lagi ngumpulin target ini, buntelan belum banyak, si doi udah nungguin besok sawal ya bang, sawal belum banyak. Pokoknya cari yang berkah, banyak kerjaan yang lebih daripada itu semuanya. Kalau kita minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah bakal kasih. Ingat sabda Nabi, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. May yattaqillah, orang siapa orang yang bertakwa, udah pegang takwa, yaj'al lahu makhraja, ada urusan problem masalah digampangkan sama Allah. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan dikasih rizki dari arah yang enggak diduga-duga. Kan beda antara rizki sama gaji. Kalau gaji kita 4 juta, sekali gajian tanggal 29, tanggal 25, tanggal 30 udah habis. 1 juta buat motor, 1 juta buat emak, 1 juta buat si doi. Kita nabung ya, tahun depan pokoknya kita harus ini. Macam-macam lah itu tujuan hidup. Nah itu namanya gaji. Tapi kalau rizki, masya Allah, duduk aja kita di majelis ilmu, ini adalah rizki yang terbesar. Tambah lagi nanti makan kenyang, habis pulang ngap, tiduran, rebahan, nikmat banget. Itu rizki. Belum tentu orang itu bisa tidur. Orang ampe-ampe dia beli obat untuk tidur, beli pil, beli suntik biar pengen tidur. Masya Allah, kita udah enak nikmat banget. Besok bangun pagi-pagi udah diseduhin kopi hitam kental banget, gulanya dikit, sama singkong rebus, nongkrong di depan teras, bangkunya bangku Betawi, lewat datu yang menterja, udah dunia kayak milik dia sendiri. Orang mana-mana masih sibuk
Buru-buru biar di kantor jam 7, di pabrik harus jam 7, telat dikit potong 100.000. Tapi kita yang nikmatin hidup, kopi segelas serudut sama Ji Samsu, serudut, lu mah mil kali bukan Samsu mau buat ini, mil ini mah modelnya udah, kalau nggak pep, asapnya banyak banget. Kayak lu emang, habis itu dibunder-bunderin tuh dikasih lope. Dunia itu semua. Kita pengen nikmatin hidup. Tapi ketika kita sudah menikmati hidup, nanti di akhirat amal ibadah kita akhiratnya yang paling besar dan paling tinggi. Gitu konsepnya. Bukan berarti kita nggak boleh nikmatin hidup. Orang saya aja nongkrong kok. Saya nongkrong sama anak-anak. Kadang kalau lagi nongkrong dipakai begini, itu anak-anak tongkrongan yang udah ngopi, minggir. Artinya apa? Kita kurangi kemaksiatan mereka. Ya memang sih kita yang punya mata, kita ngeliriknya pacaran nih. Gua tahu ini mah belum kawin. Kayaknya kelihatan. Pundang pegang pundak, pulang sini, dapat jajan. Gua tahu otak anak muda sekarang mah. Modus doang tuh kata gue. Modus. Kalau nggak punya modal, nggak nongkrong, nggak apa, paling muter pasar malam beli ini, apa namanya itu? Enggak tentang. Kalau misalnya nggak jajan, dia beli promah. Kalau nggak ada modal, ajak muter-muter, yang penting dia girang. Pasar malam ngelihat ini dan sebagainya, ajak deh tuh. Sekarang masya Allah, tongkrongan anak muda aneh. Tuh di Tegal Alur tuh, kuburan dijadiin tempat kopi. Bener, nggak ada takutnya. Masya Allah. Padahal kalau kita lewat kuburan, artinya kita harus lewat bahwa kita ini bakal ngelewatin dunia dan masuk kepada akhirat. Ini yang malam hari ini kita bahas, antara dunia dan akhirat. Jadi tujuan utama kita adalah akhirat. Memang kita hidup, tapi terkadang kita ini disilaukan sama dunia. Indah banget dipoles. Orang Nabi Muhammad itu dikasih tahu sama Jibril, ya Muhammad, kalau seandainya kau menoleh dan melihat dan memandang nenek yang rupawan, yang cantik, dipoles bedaknya ada kali 5 cm, pakai blush on, pakai jepitan mata tuh melengkir begitu, pokoknya dipoles pakaiannya, udah rentak, udah mau jatuh. Tapi Nabi Muhammad gak menoleh. Seandainya Nabi menoleh pada saat itu, kata Jibril, maka umatmu akan cinta kepada dunia. Ini kita ini, ya Allah ya Rabb, gak ada yang abadi. Kita hidup di dunia ini hanya sebuah jalan sementara menuju akhirat yang abadi. Maka boleh, gak dilarang sama agama, kau kejar dunia, cari nafkah. Tapi jangan sampai kita malu. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malunya apa? Ayam, tahu ayam? Kotok. Subuh udah bangun, jam 3 udah berkokok, bener nggak? Ntar sore itu nggak pakai disuruh pulang nggak? Pulang. Lah kita dikasih otak, udah mah kerja pagi pulang sore, nggak puas juga. Ngaji paling juga anak ustadznya nggak ada lagi, paling kagak ada nih. Cedonori amanatin saya, beliau sekarang lagi di Solo, udah sampai Solo tadi siang di Tanggul Syarah, minta untuk isi kajian bulanan. Insya Allah buat ente Ustadz, siap saya bilang gitu. Hal-hal yang seperti ini harus kita bela. Hal-hal yang seperti ini harus kita kaji. Akhirnya orang yang dikejar dunia tuh kayak begitu. Berangkat dia pulang sore, dia pikir langsung dinyalain tuh ojolnya, bunyi, nyala ke sono sampai ke Depok. Sampai Depok pulang subuh, capek, lelah, bener. Kerja kita gaji dapat 5 juta, dibawa kemana kita? Habis buat kentut, buat buang air BAB sama kencing, benar nggak?
Kita puasin perut kita makan seafood yang mahal, gua pengen cobain. Durian, gua pengen beli montong yang 400.000, gua cobain. Kita pengen nafsuin perut kita, tapi yang keluar sama nggak? Apa kita keluarnya durian juga? Gak mungkin kan? Hanya enak di mulut doang. Pakaian, ya kita pengen beli brand yang termahal. Kita belinya di sini, distro ini dan sebagainya. Tapi 2 tahun, 3 tahun akan apa? Lusuh, bolong, dibuang. Tapi kalau pakaian kalian tuh coba tuh yang seragaman akan menjadi bukti. Nah, tahun depan Isra Mi'raj atau Maulid ganti lagi aja. Artinya apa? Kita pengen seni di dalam hidup. Di saat kita ini ada warna di tahun ini, tujuannya memuji, memanggil nama Muhammad. Pakaian itu kita ajak untuk mengenal sosok Nabi Muhammad tahun depan dan terusnya. Maka pakaian itu akan menjadi saksi dan daya akan berkata di hadapan Rasulullah, ya Rasul, ini baju kita ini ada matanya, ada mulutnya. Ya Rasul, fulan bin fulan, aku melekat di banannya di tahun ini. Di saat itu dia di pojokan menangis, merintih, meneteskan air mata, merindukanmu. Ada yang ngomong. Keringat ini menjadi saksi. Oh, keringatnya udah sampai ke paha, udah sampai ke ini, udah keringat diusap, ada lagi diusap, ada lagi. Keringat kita cuci, kita wangiin, kita laundry, semuanya akan berkata di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang keringat kita kayaknya nggak sama keringat Nabi. Kalau Nabi Muhammad tuh kalau keringetan itu sama Ummu Sulaim itu diambilin, dimasukin ke botol minyak wangi. Rasulullah terbangun, ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Apa kata beliau? Ya Rasulullah, aku ingin mewangikan minyak wangiku. Coba keringat dulu. Tadi yang keringetan tuh tangganya coba dulu olesin. Buat jadi apa? Buat jadi pas mahalul kiap? Enggak ada yang make. Tapi kita berharap keringetan kita yang bau perengus, yang bau, tapi nanti dia akan bicara. Dia akan mengatakan zat keringat tersebut, ya Rasulullah, kami capek, kami lelah, kami kepanasan, kami keringetan untukmu ya Rasulullah. Lelah tangan kita, udah ada yang disantoplasin 3 kali santoplas, bu. Ini jadi bukti ya Rasulullah, kita capek, kita lelah. Sebenarnya pengorbanan kita maka gak berasa, nggak ada apa-apanya. Bilal bin Rabah terangkat derajatnya, masuk ke dalam surga, sendalnya udah plak jalan di dalam surga. Itu Bilal bin Rabah pengorbanannya bukan kayak kita. Bilal bin Rabah tuh pernah dipasung di tengah terik matahari di padang pasir tanpa ada sehelai baju kecuali hanya aurat yang menutupi Bilal. Kemudian itu Abu Jahal dan teman-temannya mengangkat batu besar lalu ditindihkan di dadanya Bilal. Agar apa? Agar Bilal keluar daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dikatakan Bilal? Wa tarabah ghadan alqa ahibah. Aku ingin selalu dan terus berjumpa nanti dengan kekasihku Muhammad. Begitu. Orang kalau udah cinta sama Nabi Muhammad, sehebat apapun orang jahat sama kita nggak ada rasanya. Orang kalau udah rindu sama Nabi Muhammad, sehebat apapun orang ngebully kita, jalan terus di jalan Nabi Muhammad. Begitu kita anak muda. Jangan jadi anak muda yang baperan, baru dikatain ngaji, orang juga dikit banget. Udah terus berjuang. Apa misalnya itu gedebang berisi ya berjuang. Dengan adanya kita ini insya Allah akan memancarkan cahaya rahmat. Dia akan mendapatkan tetesan rahmat dari Allah. Itu kan hadis-hadis Nabi yang menjanjikan kalau orang yang berzikir, bersolawat kepada Nabi di dunia itu dinikmati sama penduduk langit. Sebagaimana kita di dunia, di saat kita memandang langit, menikmati langit dengan keindahan bintang dan rembulan, mereka pun merasakan kenikmatannya. Sekecil apapun, sebesar apapun majlis bukan ukuran, dikit ataupun banyak bukan ukuran.
tapi rindu dan cintanya kita itu yang dipertanyakan. Berapa banyak orang ya katanya cinta rindu sama Nabi Muhammad, tapi apa coba lihat sekarang, majelis sholawat bukan sholawat tapi konser. Apa itu? Benar nggak? Apakah kita, seandainya Rasulullah ada di tengah kita nih, ada Rasulullah di tengah kita, jangankan Rasulullah, ente punya guru Ustaz Nuri ada di sini, ente begini-begini, joget-joget di depan guru kalian. Kita diajarkan tentang adab sulukul murid. Bagaimana kita menjadi seorang murid yang benar-benar murid di hadapan gurunya. Bagaimana guru kita Sayyidil Guru, Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat muridnya yang berhasil dididik sama Nabi Muhammad, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, semuanya dididik berhasil menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya adab sulukul murid ini pelajari dengan sempurna, pahami, maknai satu persatu. Imam Haddad ini Masya Allah pembukaannya ini kita diajarkan agar kita ini enggak terlalu cinta banget sama dunia, biasa aja. Guru-guru kita itu ngajarin kalau bisa biar dunia yang ngejar kita, jangan kita ngejar dunia. Ya, mudah-mudahan manfaat buat kita. Pertemuan ini adalah pertemuan yang terbaik, dan mudah-mudahan di penghujung tahun ini dosa kita diampuni sama Allah, maksiat kita dilebur sama Allah. Ingat segala kesalahan yang pernah kita lakukan, yang diketahui, yang disengaja ataupun tidak. Malam hari ini kita berkumpul, bermunajat, bermohon, meminta, berharap kepada Allah Sang Ghaffar yang mengampuni dosa hamba-hambanya. Sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, di saat kita mengangkat kedua tangan dan meminta kepadanya, meneteskan air mata di malam hari, meminta dan memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni segala maksiat dan kesalahan kami, ampuni dosa ayah bunda kami, ampuni kesalahan dan dosa anak dan istri kami, saudara kami, tetangga kami, muslimin wal muslimat, ya Allah. Di penghujung tahun ini tutuplah amal keburukan dan maksiat kami, ganti di awal tahun menjadi catatan yang terbaik, catatan yang kau ridhoi, amal baik, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami sering dan gemar melakukan maksiat, dan kami pun terkadang menikmati maksiat tersebut. Gantilah kemaksiatan agar kami senantiasa menikmati kerinduan, rindu kepada kekasihmu Muhammad, cinta kepada kekasihmu Muhammad. Yang kami idolakan adalah Muhammad, ya Allah. Tanamkan ke dalam fuad kami, tanamkan ke dalam sanubari kami cinta kepada Al-Mustafa, sebagaimana guru kami memberi nama dan membimbing kami agar kami tidak lupa kepada Al-Mustafa. Harapan kami di dunia kami kenal dan rindu kepada Al-Mustafa, dan di akhirat nanti kami ingin memandang wajah yang mulia Al-Mustafa Rasulullah. Jangan kau wafatkan kami kecuali kau sudah izinkan muka untuk memandang wajah yang mulia ya Rasulullah, ya Habibullah. Masukkan kami nanti ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Nadkhul ma'ataha wa ali fi sufufil awwalat, nadkhul ma'ataha wa ali fi sufufil awwalat, ya ajwadal ajwadin wa ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, bijahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Semoga almarhum sahibul haul pada malam hari ini dan guru kita almarhum pada malam hari ini gembira, senang melihat keadaan kita, dan Allah angkat derajat mereka. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Jangan kau jadikan kubur mereka hufran min hufari niran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Rahmatika, Ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wa Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa laqad syaratu lina timan sawfutuhil qulub tuhijul asjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا، لكن أوبا في سرائرك دائمة صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد الإلهنا متواصلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفي زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا. أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا، واسلك بنا في نجيبة المصطفى ثبت على قدم الحبيب. آلنا بفضل منك وأنت مدين في بهجة العين رضا ترانا، واربط به في كل آل حبلنا وإبال من ودى ومن ولانا، والمسلمين ومن نجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وسائيا في جمعنا آنان بين يديك أنت ترانا، ولقد رجونا فأجيس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من نادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشف وعافي عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واسل ختمنا عند الممات واسلي نقبنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا فردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله مع حركة وصواصنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.